Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya. Amin. Oh ya guys, menjelang pemilu 2024 atau tepatnya tinggal 2 tahun lagi ya, atau bahkan tinggal bisa dibilang 1 tahun lebih doang ya guys. Karena sekarang kita udah menuju akhir tahun 2022. Dan sekarang sudah mulai tensinya itu mulai hangat-hangat, bahkan bisa dibilang agak panas ya di perpolitikan Indonesia ini. Baru saja kemarin Presiden Jokowi atau Joko Widodo menggelar acara pertemuan dengan para relawannya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, pertemuan antara Jokowi dan para relawannya ini menimbulkan pro dan kontra tentunya. Karena kita tahu sendiri baru saja kemarin ya terjadi bencana gempa alam yang terjadi di Cianjur. Dan kita tahu sendiri Cianjur dan GBK ya tidak jauh-jauh amat ya lokasinya. Banyak orang mengatakan, tujuannya apa Presiden Jokowi bertemu dengan para relawannya sendiri, sedangkan dia sendiri sekarang sudah di periode terakhir atau periode terakhir jabatannya sebagai presiden di Republik Indonesia ini. Seharusnya Presiden Jokowi lebih sibuk atau lebih mengutamakan urusan rakyat, yang notabene semua rakyat Indonesia harus diayomi oleh Pak Jokowi, baik yang memilih maupun yang tidak memilih beliau kala itu, ataupun rakyat yang tidak mendukung, yang mendukung juga gitu ya guys. Dan ini ada berita terbaru ya dari Glora.co yang akan saya bacakan beritanya untuk kalian. Silahkan kalian simak beritanya ya guys. Berita ini berjudul yaitu PDIP anggap acara relawan di GBK rendahkan Jokowi. Nah, ini tanggapan dari partai PDIP, di mana partai ini partai yang menjadi tempat naungan Pak Jokowi ya. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dedi Sitorus menyayangkan para relawan Presiden Joko Widodo yang menggelar acara Nusantara Bersatu di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK Sabtu 26 November. Menurutnya acara tersebut bisa merendahkan kewibawaan Presiden Jokowi. Setuju sih guys, karena menurut gua Presiden Jokowi seharusnya tidak perlu gitu bertemu untuk para relawannya. Ya untuk apa gitu? Karena kan ada agenda yang jauh lebih penting untuk Presiden Jokowi ya. Salah satunya adalah mengutamakan urusan rakyat yang membutuhkan bantuan ya. Oke, kita teruskan saja dulu. Dedi mengatakan acara tersebut menggunakan biaya yang tinggi. Padahal Presiden Jokowi baru saja mendapat pujian dari dunia internasional tentang keberhasilan pelaksanaan presidensi G20. Kalau mengaku relawan sejati, harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, bukan malah menabrak aturan menggunakan stadion utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh Menpora. Jadi sebelumnya Menpora Zainuddin Amali mengatakan bahwa Gelora Bung Karno akan disterilisasi ya guys, atau disterilkan untuk persiapan ajang Piala Dunia U20 2023. Nah, saking gak boleh dipakainya tuh GBK, bahkan timnas Indonesia yang akan main di Piala AFF bulan Desember ini tidak jadi pakai Stadion Gelora Bung Karno. Namun anehnya justru bisa dipakai oleh para relawan Jokowi. Kita teruskan. Dia juga menyayangkan acara tersebut di tengah bencana yang menimpa warga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat akibat gempa bumi. Saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur. Banyak orang yang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan. Masa para elit relawan haus kekuasaan itu lebih asik bicara pemilu hingga lupa tanggung jawab sejati sebagai relawan, ujar dia. Ya gimana lagi ya, ini sih hanya gimana ya, gue bukan orang yang tidak suka secara personal ya pada Pak Jokowi, bukan lah tentunya.
Namun gue kurang setuju dengan acara ini. Karena apa? Ya pertama ya, Presiden Jokowi itu sebagai presiden, bukan sebagai calon gitu, calon presiden ya. Jadi buat apa juga dia ngumpulin relawannya? Karena yang harus dia ayomi sekarang bukan relawannya, tapi rakyat se-Indonesia. Baik relawan dia yang dulu mendukung atau orang-orang yang dulu memang tidak mendukung beliau, tetap harus diayomi jika dia adalah rakyat Indonesia. Karena itu sudah kewajiban dari pemimpin tertinggi di Republik ini, yaitu Presiden Joko Widodo. Kita doakan saja semoga kedepannya Indonesia lebih baik, amin. Silahkan buat kalian komentarnya di bawah. Terima kasih yang sudah nonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.